Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan tentang pembuatan kuis interaktif dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi minggu lalu kita kan sudah membahas tentang pengenalan intronya terlebih dahulu dan Anda diminta untuk membuat layout soalnya di Microsoft PowerPoint. Nah, ini akan saya bahas tentang bagaimana nanti memasukkan kode VBA ke dalam Microsoft PowerPoint ini sehingga kuisnya bisa dijalankan. Nah, ini saya sudah membuat layout kuis sederhana, jadi satu soal. Jadi yang slide pertama yaitu tentang judulnya, kemudian baca aturan, kemudian aturannya seperti ini, petunjuk pengerjaan, kemudian ada tombol mulai kerjakan, kemudian ada soal, di sini ada judul. Jadi kemarin kan kita sudah membuat itu ya, layout. Jadi template layout seperti ini Anda bisa mengubah sesuai dengan selera Anda sendiri, sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Kemudian ini ada judul soal 1, kemudian ini ada soalnya, pertanyaan, kemudian pilihan jawaban, kemudian di sini ada gambar. Nah, pilihan jawaban ini bisa Anda persingkat. Ini kan saya tulisnya 2 kali. Jadi ada pilihan A, B, C, D, kemudian di sini ada tombolnya. Nah, Anda bisa juga seperti di nanti akan saya kirimkan file yang bentuk yang lain. Bisa juga di sini tidak ada pilihan tapi langsung di sini ada pilihannya A, B, C, D gitu. Kemudian di sini ada suatu titik-titik atau pilihan jawaban yang menunjukkan huruf A, B, C, D. Jadi tidak perlu ditulis lagi di sini pilihan jawabannya seperti ini. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena ketika pilihan jawaban A saya masukkan ke dalam textbook di sini itu tidak cukup, terlalu kecil ya sini. Sehingga ini saya tulis terlebih dahulu jadi satu dengan pertanyaannya, kemudian disediakan tombol kembali. Jadi tombol A, pilihan jawaban B, C, dan D seperti itu. Kemudian ini yang bagian terakhir, ini adalah tampilkan hasil, jawaban benar, jawaban salah, ada nilai, ada predikat. Nah, untuk memasukkan kode VBA, Anda kan tentunya sudah mengaktifkan tab atau menu developer di sini. Nah, selanjutnya untuk ini saya hapus terlebih dahulu saja. Nah, untuk menambahkan VBA kita klik developer, kemudian kita pilih di sini label. Jadi huruf label aktif X control, ada lambang huruf A, kita pilih jawaban di sini. Oke, kita letakkan di sini, kemudian kita klik. Nah, di sini ada bidang kerja, tes pemahaman materi gelombang, misalkan slide 4 kode. Nah, di sini ada private sub label 1 klik and sub. Nah, ini awal perintah kemudian akhir perintah. Nah, karena kita itu basicnya bukan bahasa pemrograman ya, dan tidak belajar langsung dari awal, kita ambil saja rumus yang sudah ada, ya, yang ada di web, yang ada di jaringan, di internet. Nah, yang modelnya itu sama dengan cara pembuatan kuis interaktif itu. Jadi kita tidak berangkat dari nol, tapi kita mengcopy, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tuh. Oke, di sini saya ada rumus yang sudah jadi. Rumus yang sudah jadi, kita copy. Ini nanti akan saya berikan, ada di Google Classroom. Kita copy saja di sini. Copy, kemudian kita paste ke sini. Ini diblok dulu. Nah, diblok dulu, kemudian dipaste di sini. Oke. Nah, di sini ada batasan-batasannya. Ketika diklik di sini, ini correct answer. Jadi ini adalah bagaimana perhitungan correct answer itu nanti di pilihan ABC. Kemudian ini adalah wrong answer. Kemudian ini adalah percentage atau untuk menilai. Dan di sini adalah next question. Oh ya, jadi sebentar. Ini tadi. Nah, di sini seharusnya ada tombol satu lagi yaitu next question.
Jadi pertanyaan selanjutnya itu untuk menuju slide selanjutnya nanti. Tuh. Nah, kemudian ini next question, grade. Nah, grade ini adalah predikat, misalkan lebih dari 0, kurang dari 40, misalkan itu F. Nah, bisa kita sesuaikan, misalkan kita ganti menjadi, kalau grade yang paling rendah sekali Anda bisa ganti dengan kata-kata apa gitu, tidak harus huruf, itu bisa. Atau diganti coba lagi, atau belajar lebih rajin kembali, itu juga bisa dimasukkan di sini grade-nya. Kemudian calculate result ini adalah perintah untuk perintah untuk tombol yang ini tadi. Nah, yang ini. Yang di sini tampilkan hasil. Nanti di sini jawaban benar, jawaban salah, nilai predikat nanti keluar. Seperti itu. Nah, ini sudah ada. Nah, ini grade, calculate result, grade sudah ada diberi judul. Sudah diberi judul sendiri, declaration. Kemudian ini adalah inisial, jadi nanti awalnya berapa, 0, kemudian endgame. Ini endgame untuk tab nanti di slide terakhir. Slide terakhir nanti untuk keluar dari kuis. Kemudian yang start game itu untuk yang memulai kuis, membaca peraturan itu. Oke, kita masuk ke yang ini, yang di sini misalkan. Nah, di sini sudah, kemudian ini jawaban salah. Ini kita tambahkan label-labelnya di sini. Label. Kemudian di sini juga kita tambahkan. Nah, ini diatur lurusnya itu gimana ya, senternya gimana. Nah, kemudian Anda kan sudah buat soal ya seharusnya. Nah, bagaimana kita memberi perintah agar ini nanti jawaban A itu dianggap benar, jawaban yang lainnya misalkan salah. Nah, ini sudah saya pakai insert di sini ya. Di sini ada ya insert seperti biasa. Ini apa yang di sini? Jadi text box. Text box di sini ya, text box. Kemudian di sini ada tinggal Anda ketikkan saja pilihan jawaban A, B, C, D gitu di sini. Nah, masukkan di sini, nanti ketikkan. Nah, tapi ini kan sudah saya beri, ini saya hapus saja. Nah, kemudian kita beri perintah agar A, misalkan A itu adalah jawaban benar, atau yang benar itu seharusnya yang B di sini. Yang B ini adalah jawaban benar. Nah, kita beri perintah, kita klik terlebih dahulu, kemudian kita insert di sini. Kemudian kita action. Action ini adalah untuk memberi perintah nanti ketika kita pilih ini hasilnya seperti apa itu. Nah, ini run program di sini. Nah, initial grade, bronze start grade, correct answer. Jadi yang slide 4 correct answer. Nah, di sini. Itu untuk apa? Kalau jawaban ini adalah jawaban benar. Seperti itu. Run makro. Oke. Nah, kemudian ini Anda bisa memberi apa? Model jawaban model jawaban. Ketika jawaban benar diberi efek suara applause misalkan. Itu. Oke. Nah, kemudian ini yang perlu untuk menyimpan, disimpannya itu jangan dalam Microsoft PowerPoint PPTX, tetapi file, kemudian save as, kemudian misalkan di aplikasi komputer saya simpan di sini. Nah, itu nanti disimpan di sini sebagai, nanti direktornya dipilih sendiri di folder mana. Nah, jangan disimpan sebagai PowerPoint presentation, tapi disimpan sebagai PowerPoint macro enable presentation. Itu. Ini sudah saya simpan sebagai PowerPoint macro enable presentation, jadi tidak saya simpan lagi. Sudah ada di sini. Nah, ini tes pemahaman materi gelombang. Ini sudah dalam bentuk Microsoft PowerPoint macro enable presentation. Oke. Jadi di awal sudah seperti itu. Kemudian jangan lupa kemarin itu di sini makro security. Di awal makro security-nya, makro setting itu
pilih yang enable all macros. Kemudian di sini trust access to VBA project object model. Jadi dari awal kalau developernya sudah aktif, makro security-nya dipilih, kemudian silakan ini dipilih yang ini makro settingnya, enable all macros. Kemudian ini klik yang trust access to VBA. Oke. Itu kemudian untuk yang A, nah jadi yang A ini kita actionnya insert action, kemudian ini run makro program, bukan calculate ya, tapi ini wrong answer. Kemudian kita beri efek suara, misalkan apa ya, ini misalkan efek suaranya hammer atau palu. Kemudian C action itu salah juga, salah. Nah kemudian wrong answer, efek suaranya juga jangan lupa karena agar seragam. Ini B, kemudian D action run makro, kemudian wrong answer. Oke, nah begitu untuk, nah kemudian disimpan. Oke, kemudian misalkan ini baca aturan. Nah baca aturan ini misalkan actionnya misalkan run makro calculate result, misalkan ke initialize itu adalah apa, memulai initialize. Anda bisa kasih suara, nanti dicoba ya yang mana initialize atau yang start game. Kalau misalkan diberi efek suara explosion tuh, kemudian di sini setelah baca aturan kemudian mulai kerjakan. Nah mulai kerjakan ini makronya Anda pilih misalkan yang start game. Kemudian play sound ini misalkan apa ya, drum roll misalkan ya. Nanti silakan dicoba-coba efek suaranya munculnya yang mana, yang inginnya kamu yang mana itu. Nah kemudian begitu juga untuk yang tampilkan hasil. Nah, untuk tampilkan hasil ini misalkan di sini sudah ada tombolnya, kemudian action. Nah run makro calculate result. Ini calculate result. Oke, seperti itu. Dan ini ada label-labelnya, nanti hasilnya muncul di sini. Nanti silakan dicoba untuk menjalankan makro yang ini. Nih, jadi modelnya seperti ini. Sub calculate result, berarti maksudnya sub ini adalah sub perintah. Kemudian kita beri judul calculate result di sini, kemudian percentage grade, kemudian active presentation slideshow window next itu. Kemudian ini misalkan sub percentage itu percentage. Nah kemudian ini correct wrong. Nah correct wrong ini adalah integer itu bilangan bulat, correct answer caption, kemudian wrong integer correct answer wrong answer caption, kemudian T key sama dengan C plus W, kemudian P captionnya round itu pembagian bahasa pemrogramannya, correct answer, kemudian total question, T key adalah total question itu ini seperti keterangannya terlebih dahulu. C W T key itu adalah total question itu kan berarti jumlah pertanyaan total, jadi ada jawaban benar ditambah jawaban salah. Nah seperti ini round untuk menghitung, C per T key dikalikan 101, kemudian end sub. Ini adalah rumus untuk menghitung persentase jawaban benarnya. Tuh. Jadi ini adalah false-nya. Ini perintahnya seperti ini. Begitu untuk cara membuat kuis interaktif. Nanti silakan dicoba bagaimana ini berjalan untuk kuis interaktif ini. Jadi silakan ditambahkan soalnya. Jadi ini kan contohnya cuma satu. Jadi ini masih kurang tombol next. Misalkan saya
tambahkan ini tombol pertanyaan selanjutnya. Misalkan shape fill-nya biru, saya edit teks, misalkan lanjut gitu ya. Lanjut, kemudian agar hurufnya beda, misalkan warnanya merah ini. Kemudian kita beri perintah di insert, kemudian action, kemudian run makro, kemudian correct answer, next question. Nah, next question, pertanyaan selanjutnya. Jadi harus ada slide selanjutnya di sini. Jangan lupa itu di save-nya tadi, save as-nya adalah sebagai ini PowerPoint Macro Enable Presentation agar bisa berjalan, bukan disimpan sebagai PPT. Oke, seperti itu untuk cara pembuatan Microsoft kuis interaktif menggunakan Microsoft PowerPoint. Silakan dicoba, jika ada hambatan silakan ditanyakan di Telegram. Nah, mata kuliah ini tidak ada UTS, jadi misalkan UTS-nya itu diambil dari nilai project yang kuis animasi kemarin bisa, kemudian ini untuk project selanjutnya. Jadi sebenarnya aplikasi komputer ini kan 2 SKS, 1 SKS teori penjelasan, kemudian 1 SKS untuk praktik. Nah, untuk praktik 1 SKS-nya itu berarti 70 menit, 70 menit. Kemudian kalau teori 1 SKS-nya itu 50 menit. Nah, tapi untuk project silahkan Anda kerjakan. Biasanya saya beri waktu 1 minggu, 2 minggu untuk menyelesaikan, karena memang beban kuliah kan tidak hanya aplikasi komputer ini, tugasnya mungkin juga ada yang banyak juga. Nah, ini penjelasannya sudah, silahkan dikerjakan untuk sebagai tugas project, praktikum, nah, sebagai tambahan untuk tambahan waktu bagi mata kuliah aplikasi komputer ini. Terima kasih, semoga bisa dimengerti dan lancar dalam mengerjakannya.